Makanya kita itu lebih baik mengerjakan sesuatu atau kita bertuhan, tapi yang tidak selalu gembar-gembor, karena Tuhan itu siri sifatnya, Tuhan itu rahasia. Maka barang siapa yang bisa merahasiakan Tuhan, saya yakin hidupnya semuanya akan dirahasiakan oleh Tuhan. Kenapa malah? Ono Coroko niku nek ngajeni 2 malam 2 hari 2 malam enggak tuntas karena harus satu persatu. Ho itu apa? No itu apa? Kita ngoten. Ho niku napa, Mas? Dalem? Ho niku. Ho niku laisa kami lihi saeun. Tuhan, keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Jadi jika Tuhan itu masih bukannya nama, berarti tidak di dalamnya ho. Tuhan yang sebenarnya tidak bernama. Pola tanya aja ya, monggo. Tuhan yang sebenarnya, yang sejati itu tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Karena apa? Dia adanya di nolo. Nolo itu pemikiran. Nalar. Jadi no itu letaknya. Co itu cangcut. Cangcut itu kita itu harus menyimpulkan. Apa yang disimpulkan? Roh, rasa kita. Setelah kita sudah bisa menyimpulkan dengan rasa kita, kineker kita tetapkan dalam diri kita. Yaitu sesuai dengan bahasa Arab kolbu mukmin baitullah. Itulah Hono Coroko. Tapi ini masih buah panjang lagi penjabarannya. Jadi saya ambil singkat-singkat saja. Jadi Hono Coroko itu membicarakan tentang Tuhan terus. Tentang keyakinan, tentang keimanan. Aduh, hampir punah ya, Bang. Gimana? Hampir punah yang mengetahui. Makanya supaya tidak punah, saya itu masih ngotot mengajarkan Hono Coroko. Supaya apa? Supaya Hono Coroko ini dikenal lagi dengan bukan orang Jawa, orang Nusantara itu harus paham. Karena kejadian Nusantara itu berasal dari Hono Coroko. Tapi ada yang menyangkal. Lah duluan mana Hono Coroko dengan bumi ini? Ya sama, pertanyaannya gini, duluan mana Tuhan dengan manusia? Siapa yang bisa menjawab? Paling-paling jawabannya, ya duluan Tuhan, manusia dibuat oleh Tuhan. Lah kok tahu kalau manusia dibuat oleh Tuhan? Oh, kita waktu lahir itu nggak tahu siapa yang bikin. Keluar dari perut ibu juga nggak tahu. Barengan. Dalam? Barengan. Duluan manusia. Begitu ada manusia apa ada? Baru ada Tuhan. Nah bukti ini apa? Tiang mengenal Tuhan yang bernama itu kan setelah Nabi Muhammad umur 40. Nah sebelumnya Tuhan siapa? Sang Hyang Widiwasa ya. Nah, justru dinamai Sang Hyang Widiwasa itu adalah hasil dari dari Cipta Rasa yang keneker niku wau. Kita sendiri yang menetapkan. Makanya orang-orang yang bertuhan itu jangan sok-sokan. Seolah-olah itulah Tuhan yang benar. Nah, untuk orang Kristen, untuk orang Majusi, untuk orang Yahudi, dia mempunyai Tuhan lain, berarti salah dong. Kalau gitu. Kecap nomor 1, Bang. Untuk orang Budi, untuk orang Hindu, berarti salah dia waktu itu menyebut Tuhannya. Kalau Tuhan itu hanya satu. Namanya maksudnya, kalau Tuhan memang satu kok. Memang ahad kok Tuhan itu. Putane cara mengimani itu buteng sampai niku mungkin, Pak. Ya tinggal kita sendiri. Tuhan tidak mempunyai agama. Tuhan juga tidak menamai dirinya bahwa saya itu loh namanya ini, tidak.
manusia yang menamai Tuhan. Sebenarnya dari mana? Ya dari kejernihan cara berpikir. Dari cara bagaimana dia itu apa? Kineker itu menetapkan bahwa Tuhan itu. Makanya kita itu lebih baik mengerjakan sesuatu atau kita bertuhan, tapi yang tidak selalu gembar-gembor mengatakan Tuhan itu. Karena Tuhan itu siri sifatnya, Tuhan itu rahasia. Maka barang siapa yang bisa merahasiakan Tuhan, saya yakin hidupnya semuanya akan dirahasiakan oleh Tuhan. Betul banget. Tapi kalau manusia selalu membicarakan tentang Tuhan, apalagi tentang kebijaksanaannya, maka manusia pun juga akan istilahnya imbal baliknya. Kalau manusia itu selalu membuka rahasia Tuhan, manusia itu juga tidak akan luput dan dia akan dibongkar rahasianya. Buktinya sekarang sudah kelihatan. Percaya atau tidak percaya, ya itulah orang yang selalu membuka rahasia Tuhan, padahal itu bukan rahasia Tuhan. Akhirnya rahasianya terbongkar sendiri. Contohnya apa Pak? Ya rasa dicontoh aja ngerti dhewe toh. Kalau tak mau disiarkan, bagaimana orang bisa tahu, Pak? Dan sekarang sudah disiarkan di media-media, Pak. Oh, jelas. Niku tiang-tiang nopo? Yang tiang-tiang selama niki bongkar rahasia Tuhan terus. Akhirnya kan kedua saat ini malah terbongkar. Jadi kebaikan itu jangan diperlihatkan. Maksudnya diperlihatkan itu dipamer-pamerkan. Digembar-gemborkan Pak. Kebaikan itu kerjakan. Tapi jangan menunjukkan bahwa saya itu orang baik. Kalau pengen dirahasiakan oleh Tuhan. Karena rahasia itu manusia tidak akan bisa menjangkau. Cipu baca no to lo ko. Nah, tung situ mah bahasa ro cipu itu boleh kota. Jadi kota nih tak apa ya. Mana ko apa? Nah, lemah. Nah, setiap kali nomor 2 nih ada cek kali itu kata ingin tahunya besar lagi. Mari kono coroko. Karena coroko nggak boleh sama kita juga merahasiakan itu. Kalau memang benar kesini itu kepengen belajar tentang itu ada waktunya. Ini kan wacana. Cuman Hono Coroko karena Hono Coroko itu sifatnya itu universal. Universal itu udah umum. Ya, maka saya buka di Hono Coroko saja. Doto Sawolo Podo Jaya Mogo Bodongo. Ini rahasia. Nanti saya juga akan dibuka aib saya oleh Tuhan bagaimana? Waduh. Jadi ada waktunya sendiri. Yaitu kapan? Ya di waktu serasehan. Jadi waktunya pas. Kalau begini kan jenengan kesini tuh silaturahmi, kepengen ketemu. Nah sedikit sudah saya buka. Kalau kepengen lebih dalam lagi ya ikutlah serasehan. Jadi ngelmu niku angel lek wis ketemu. Bukan kok angel lek urung ketemu. Wis ketemu. Nek urung ketemu ini gampang dipadosi saged, tapi lek wis ketemu mau mengerjakannya itu loh yang sulit. Saya tanya satu saya gitu ya. Sebenarnya Sampah bisa bareng muncul. Memang jam mulai Kait wau mboten tepangan panjenengan asma sinten, Pak? Nggih. Ghazali, Pak. Ghazali. Nggih, Pak. Nggih. misteri. Pak Misturi. Aku Mas Agung. Bapak ini Misnawi. Pak Duluran. Nggih. Lah kait wau kan dereng tepangan to. Lek kula jenengan pun pirsa nami kula Pak Darno. Nggih. Lah kula sing dereng ngertos jenengan ya.
Monggo Pak. Kalau mau tanya lagi langsung unek-unek Kalau tanya tuh, so, mau bodoh ya, no? Oke, jangan percuma nek tembur kiriman pendengar. Ya. Hanya bertanya adalah mewakili. Kan mau bapak ini terus ditanglet. Mati kepelicuk, Pak. Pak Bujari dia manggil kita Kak. Lebih baik kepelicuk Pak daripada tidak sama sekali. Karena kepelicuk ada pembenaran tapi tidak kepelicuk tapi gak ada pembenaran yuk. Gak cukup gak apa-apa, Pak. Nek cukup musuhnya marah juga. Karang menjanda. Itulah makanya orang berketuhanan itu sampai ke situ arahnya sebenarnya. Jadi kita tuh melakukan kejahatan tuh apa yang kita takutkan? Efek dari kejahatan. Gitu loh. Jadi jangan wah aku nek nglakoni elek aku diobong nang neraka. Jangan gitu. Kalau kita mati diobong kuwi gawe apa? Diobong ya ben mau mati kowe. Jadi wong Bali lah. Halo? Kok jadi wong Bali, Pak? Ya terserah mau jadi orang Bali mau jadi apa. Ya apa, Pak? Ah, ini kilo, Pak. Iya. Bisik-bisik Pak hutan mobil. Kepingin suara ini suara neraka itu endi ya ngoten. Aku dhewe ae.